Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Putri Elda, NIM 19087066. Baik, minggu kemarin kita telah membahas tentang peserta didik dan tenaga pendidik atau PTK. Selanjutnya kita akan membahas tentang sarana dan prasarana. Dan kali ini kita akan membahas suatu topik bidang garapan administrasi pendidik berikut, yaitu terkait dengan administrasi sarana dan prasarana. Berbicara tentang pendidik adalah segala sesuatu di sekolah atau di perguruan tinggi, apakah itu sarana atau prasarana, itu akan sama artinya. Nanti akan kita jelaskan dan kita bedakan mana yang sarana, mana yang prasarana. Yang sarana adalah dalam peserta didik kita harus membedakan sarana dan prasarana, meskipun seringkali dianggap itu sama. Sarana artinya dalam undang-undang sarana artinya dalam undang-undang semua peralatan atau perlengkapan secara langsung digunakan dalam proses penunjangan, proses pendidikan digunakan secara langsung, dan lebih sarana bisa dibawa dan dibedakan. Berbeda dengan prasarana. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalan prosesnya pendidikan, artinya adalah tidak dapat digunakan secara langsung dalam proses pendidikan. Pembelajaran berskala, pembelajaran di kelas, tapi tanpa adanya prasarana, kegiatan pembelajaran menjadi terganggu, maka cenderung mengakibatkan gagal. Kita akan menjelaskan sarana dan prasarana, yaitu segala kegiatan atau pengelolaan mulai dari perencanaan kebutuhan dan penataan perlengkapan. Ada 4 kelompok yang dalam sarana prasarana administrasi. Yang pertama yaitu site, yaitu lahan. Yang kedua yaitu bidang atau bangunan. Yang ketiga equipment atau perlengkapan. Yang keempat furniture atau parabot. Dari yang 4 ini kita bisa menjelaskannya. Nada keempatnya, yang pertama yaitu site atau lahan. Pertama, site atau lahan, letak atau lokasi tanah jalan yang telah dipilih untuk didirikan gedung sekolah atau perguruan tinggi. Yang kedua adalah bidang atau bangunan. Semua struktur, semua bangunan, semua yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran. Yang ketiga, equipment atau perlengkapan. Perlengkapan menggambarkan perlengkapan olahraga, perlengkapan penerangan, sarana dan komunikasi, dan lain-lain. Yang keempat, furniture atau perabot. Seperti perabot yang ada dalam sekolah itu kursi, lemari, meja, papan tulis, dan lain-lain. Prinsip administrasi sarana dan prasarana. Prinsip administrasi sarana dan prasarana terbagi 5. Yang pertama adalah menggambarkan nilai, menggambarkan harapan citra masyarakat yang berdasarkan pada tujuan masyarakat. Yang kedua, perencanaan administrasi sarana dan prasarana untuk merupakan keinginan bersama. Yang ketiga yaitu disesuaikan dengan menandai bagi kepentingan peserta didik. 4. Disesuaikan dengan kepentingan peserta didik yang bersumber pada kepentingan peserta didik dan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima itu adanya penanggung jawab yang handal, yang cakap, yang bisa dipercaya untuk mengelola. Selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas sarana dan prasarana.
Aktivitas sarana dan prasarana terbagi 8. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, inventarisasi. Yang keempat, penyimpanan. Yang kelima, penataan. Yang keenam, penggunaan. Yang ketujuh, pemeliharaan. Serta selanjutnya yang terakhir adalah penghapusan. Dari di situ kita bisa menjelaskan. Sekian video dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.